Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hadi Saputra. Saya dari Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai Jurnal Penerapan Metode Waterfall pada Sistem Informasi, Inventory, PT, Pangan, Sejahtera. Pada sebuah perusahaan atau instansi besar maupun kecil, selalu ada inventory barang untuk semua proses transaksi. Dengan sistem inventory yang baik berpengaruh sekali bagi perkembangan dan kemajuan suatu perusahaan atau instansi, terutama yang bergerak dalam bidang perdagangan. Sistem inventory yang kurang baik akan mempengaruhi terhadap aspek lain seperti kurangnya kepercayaan konsumen atau pelanggan terhadap perusahaan. PT Pangan Sehat Sejahtera adalah salah satu perusahaan penjualan makanan olahan daging. Sistem yang digunakan oleh perusahaan tersebut yaitu aplikasi pemrograman desktop, yang mana pelaporan antara divisi digunakan dengan cara menyalin data inventory dari aplikasi program desktop tersebut ke dalam Microsoft Office Excel. Setiap hari, laporan dalam format Excel tersebut harus dikirim via email, sehingga kemungkinan terjadinya banyak kesalahan, yaitu selisihnya antara stok barang pembelian yang ada dengan transaksi penjualan, serta akan memakan waktu yang lama dalam perhitungan dan menyajikan informasi inventory barang kepada pimpinan. Tinjauan pustaka. Pertama, konsep dasar web. Pembuatan atau penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori yang mendukung dalam pembelajaran serta perancangan sebuah web. Sebelum menulis perancangan sebuah web, penulis mempersiapkan apa saja yang dapat digunakan, yaitu Apache Web Server, Micromedia Dreamweaver CS5, database MySQL, dan browser sebagai media internet. Sementara untuk server database-nya menggunakan MySQL, dan untuk mengakses penulisan menggunakan bahasa browser berupa Mozilla Firefox sebagai media internet. 1. Internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer global terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regional, memungkinkan komunikasi data antara komputer-komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 dengan nama ARPANET atau US Defense Advanced Research Project Again. 2. Website. Website atau sistem web adalah sejumlah halaman web yang digunakan oleh topik saling terkait. Terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, animasi, atau berkas lainnya. Situs web merupakan kumpulan dari halaman website yang sudah dipublikasikan di jaringan internet dan memiliki domain URL. Kedua, bahasa pemrograman. 1. HTML atau Hypertext Markup Language. HTML atau Hypertext Markup Language merupakan satu bahasa yang dikenal oleh web browser untuk menampilkan informasi seperti teks, gambar, animasi, bahkan video. Kedua, CSS atau Cascading Style Set. CSS atau Cascading Style Set merupakan salah satu bahasa pemrograman web untuk mengadikan beberapa komponen yang sebuah web sehingga akan lebih struktur dan beragam. Ketiga, Micromedia Dreamweaver. Micromedia Dreamweaver adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk belajar bagaimana membuat web dengan mudah. 4. PHP atau Personal Homepage merupakan bahasa pemrograman berbasis server side yang dapat melakukan persaingan skrip PHP menjadi skrip web sehingga sisi klien menghasilkan suatu tampilan yang menarik. Basis data. 1. MySQL.
MySQL adalah database yang menghubungkan skrip PHP menggunakan perintah query dan escape karakter yang sama dengan PHP. 2. Apache TrueTrade. Apache TrueTrade merupakan website server digunakan oleh PHP berfungsi menampilkan hasil proses skrip PHP ke komputer browser dengan bentuk teks HTML. Mode pengembangan perangkat lunak. Pada pengembangan penulisan menggunakan metode air terjun atau waterfall, menurut Rosa dan Muhammad Salahuddin, model SDLC air terjun atau waterfall sering juga disebut dengan model sequential linear atau sequential linear atau alur hidup klasik atau classic life cycle. Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analis, desain, pengodaan, pengujian, dan tahap pendukung atau support. 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk mengspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 2. Desain. Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur keperkodaan. Tahap ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari antara analis kebutuhan ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program yang pada tahap selanjutnya. 3. Pembuatan kode program. Desain harus ditranslitkan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 4. Pengujian. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau error dan memastikan keseluruhan yang dihasilkan sesuai dengan keinginan. 5. Pendukung atau pemeliharaan atau maintenance. Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak diidentifikasikan saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisa spesifik untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Tool pemrograman. Perancangan sebuah web tidak terlepas dari penggunaan peralatan pendukung atau tool program. Peralatan pendukung dalam perancangan web bisa menambahkan kemudahan dan memperolehkan prosedur-prosedur yang akan dipakai pada web tersebut. Pertama, struktur navigasi. Struktur navigasi adalah struktur atau alur dari sebuah program yang biasanya digunakan untuk menghubungkan halaman-halaman web berdasarkan elemen-elemen yang digunakan dalam aplikasi web. 2. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah alat pemodelan data utama dan akan membantu bernegosiasi data dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas yang menentukan hubungan antara entitas lainnya. Dalam Entity Relationship Diagram atau ERD terdapat beberapa komponen seperti entity, atribut, relasi, dan koordinatitas. LRS atau Logical Record Structure. Terdapat dua aturan dalam melakukan transformasi ERD ke ELD. Dua aturan tersebut yaitu: 1. Setiap entity akan diubah ke bentuk sebuah program dengan nama entity berada di luar kotak dan atribut berada dalam kotak. 2. Sebuah relasi kadang disatukan dalam sebuah kotak bernama entity, kadang dipisah dalam sebuah kotak tersebut. Hasil dan pembahasan.
Tinjauan perusahaan. Dengan ekspansi dengan cepat, pada tahun 2002 penjualan dan distribusi dilakukan oleh PT Pangan Sehat Sejahtera. Selain penjualan dan distribusi PT Pangan Sehat Sejahtera juga bertanggung jawab untuk sebuah kegiatan pemasaran. Selama tahun-tahun perjalanannya, termasuk menghadapi tahun yang sulit dan krisis ekonomi pada tahun 1998, perusahaan telah mencatat sejumlah ekspansi pasar strategis di seluruh Nusantara. Mulai dari cakupan permasalahan yang sangat kecil di Jakarta pada tahun 1995, perusahaan memperluas pasarnya ke tanah Jawa dengan menuju CV Langgeng Lestari pada tahun 1996. Ekspansi pasar mulai bergulir ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Pulau Sumatera, serta Kalimantan dan Sulawesi. PT Pangan Mitra Sejahtera untuk wilayah akses Jawa Timur dan Bali. Analisa kebutuhan penggunaan. Dalam aplikasi ini terdapat 3 pengguna yang dapat saling berinteraksi dalam lingkungan sistem, yaitu bagian pembelian, bagian penjualan, dan manajerial. Kebutuhan sistem. 1. Menggunakan harus melakukan login terlebih dahulu untuk dapat mengakses aplikasi ini dengan menggunakan username dan password agar privasi masing-masing penggunaan tetap terjaga dengan keamanannya. 2. Penggunaan harus melakukan logout setelah selesai menggunakan aplikasi untuk keamanan user tersebut. Bagian pembelian input. Bagian pembelian input, master data supplier, bagian pembelian input data pembelian barang, bagian pembelian melakukan laporan data barang, bagian penjualan melakukan input data pelanggan, bagian penjualan melakukan input dan pengeluaran dan retur barang, sales pembuatan lapor data pelanggan dan data pengeluaran, sistem melakukan kalkulasi stok barang. Perangkat lunak, rancangan perangkat lunak. 1. Rancangan halaman indeks. Ini adalah gambaran rancangan halaman indeks. Di situ ada login user, image, dan profil company. Rancangan halaman pembelian, yaitu menu-menu yang ada di situ seperti barang, transaksi, laporan dan logout. Kesimpulan dari jurnal yang sudah saya baca, yaitu dengan adanya sistem informasi persediaan barang pada PT Pangan Sejahtera, saya dapat mengambil kesimpulan sebagai 1. Implementasi dari sistem informasi persediaan barang ini dapat mendata akses secara akurat dan sesuai antara data pada pembukuan dengan kenyataan fisik barang yang ada. 2. Database aset dihasilkan dari penetapan dan migrasi data sebagai hasil dari pengembangan database inventory. 3. Pembuatan laporan data aset yang akurat. 4. Pengelolaan data yang berkonstelasi akan cepat mengelola data serta dapat menghemat waktu pemrosesan transaksi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qala ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.